saya Jamila, NIM 241222080. Saya dari kelas 5B Manajemen Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya, yaitu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, yaitu bisnis peternakan ayam di wilayah rawan banjir. Risiko utama yang dihadapi yaitu yang pertama yaitu banjir menghancurkan kandang dan infrastruktur. Banjir dapat merusak kandang ayam, tempat penyimpanan pakan, dan infrastruktur seperti pompa air. Yang kedua, penyebaran penyakit seperti penyakit flu burung dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Yang ketiga, gangguan operasional dan logistik. Sulit mendapatkan pakan karena maksa transportasi terputus selama banjir. Yang keempat, kerugian finansial, biaya tambahan untuk perbaikan kandang, pergantian ayam yang mati, dan pembelian pakan darurat. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi risiko. Yang pertama, infrastruktur tahan banjir. Bangun kandang di area lebih tinggi atau dengan desain panggung. Yang kedua, sistem drainase yang baik. Pastikan lahan memiliki sistem pembuangan air yang efisien untuk mengurangi genangan. Yang ketiga, peningkatan biosirkuit. Terapkan protokol kebersihan ketat untuk mencegah penyakit. Yang keempat, diversifikasi lokasi. Bangun peternakan di lebih dari satu lokasi untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah yang rawan banjir. Yang kelima, pengelolaan logistik yang fleksibel. Siapkan stok pakan dan peralatan penting sebelum musim hujan. Gunakan juga mitra transportasi yang berpengalaman menghadapi kondisi sulit. Yang nomor 2 yaitu investasi proyek teknologi. Yang A, hitung nilai sekarang bersih NPV. Diketahui biaya awal 580 juta, harus kas bersih 230 juta, tingkat diskonto 12%, durasi proyek 5 tahun. Untuk menghitung NPV, rumusnya yaitu sigma sama dengan CFT per 1 plus R pangkat T min si 0 sama dengan 230 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1 ditambah 230 juta per 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah 230 juta per 1 plus 0,12 pangkat 3 ditambah 230 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 4 plus 230 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 5. Sehingga pada hasil akhirnya yaitu 230,8 juta dikurangi 580 juta sama dengan 250,8 juta. Kemudian untuk yang B, jika IRR proyek 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Diketahui IRR 14%, tingkat diskontonya 12%. Karena IRR proyek 14% lebih besar dari tingkat diskonto 12%, maka proyek ini layak dijalankan karena tingkat pengembalian lebih tinggi dari biaya modal yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 3, yaitu pada perusahaan bakery. Cara menghitung payback period. Diketahui investasi awal 180 juta, pendapatan per bulan 100 juta, biaya operasionalnya yaitu 92 juta. Rumus untuk payback period yaitu investasi awal dibagi keuntungan bersih bulanan, yaitu 180 juta per 100 juta dikurangi 90 juta sama dengan 180 juta dibagi 8 juta sama dengan 22,5. Untuk poin B yaitu apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Maksimal balik modal yang diharapkan adalah 2 tahun atau 24 bulan. Karena waktu balik modal yang terhitung dari hasil payback period adalah 22,5 bulan, lebih kecil dari 24 bulan, maka usaha ini layak dijalankan karena tidak melebihi dari batas maksimal yang sudah ditentukan di payback period. Selanjutnya nomor 4 pada bisnis catering. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? Diketahui biaya tetap 130 juta per bulan. Yang kedua, biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. Untuk menghitung BEP yaitu sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi.
sama dengan 130 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 130 juta dibagi 25.000 sama dengan 5.200 porsi. Poin B, jika penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Diketahui penjualan rata-ratanya yaitu 2.000 porsi. Maka langkah pertama yang harus dihitung total pendapatan. Total pendapatannya yaitu 100 juta, total biaya variabelnya 50 juta, total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu 180 juta. Untuk menghitung laba atau rugi, yaitu pendapatan dikurangi total biaya sama dengan 100 dikurangi 180 juta sama dengan min 80 juta. Jadi kesimpulannya, jika rata-rata penjualan hanya 2.000 porsi per bulan, bisnis ini mengalami kerugian sebesar 80 juta. Yang mana bisnis ini akan menguntungkan jika penjualan mencapai atau melebihi 5.200 porsi yang merupakan titik impas. Nomor 5 yaitu perusahaan minuman herbal. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, biaya transportasi. Lokasi A lebih hemat untuk pengangkutan bahan baku, tetapi distribusi produk jadi ke pasar sama lebih mahal. Untuk lokasi B, distribusi ke pasar lebih murah dan cepat, tetapi transportasi bahan baku dari pemasok menjadi lebih mahal. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas bahan baku. Untuk lokasi A, memastikan bahan baku selalu tersedia dalam kondisi segar, yang penting untuk minuman herbal. Untuk B, rentan terhadap keterlambatan pasokan bahan baku, terutama jika ada gangguan logistik. Yang ketiga, kecepatan pengiriman produk jadi. Lokasi A, produk membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai ke pasar, sedangkan lokasi B, pengiriman produk ke konsumen lebih cepat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, kebutuhan pasar. Lokasi A cocok jika fokus utama adalah produksi yang efisien dan bahan baku berkualitas. Untuk lokasi B cocok jika pasar utama memiliki permintaan tinggi dan pengiriman cepat menjadi prioritas. Yang kelima, biaya operasional. Lokasi A, biaya operasional lebih rendah karena dekat dengan pemasok. Sedangkan lokasi B, biaya operasionalnya cenderung lebih tinggi karena ketergantungan pada logistik bahan baku. Selanjutnya yaitu kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi untuk lokasi A dan lokasi B. Untuk lokasi A, kelebihannya stabilitas bahan baku terjamin. Bahan baku segar meningkatkan kualitas produk. Cocok untuk perusahaan yang memprioritaskan efisiensi produk. Kekurangannya, biaya distribusi produk menjadi lebih tinggi karena pasar utama jauh. Waktu pengiriman ke pasar lebih lama, berpotensi mengurangi daya saing. Untuk lokasi B, kelebihannya biaya distribusi produk ke konsumen lebih murah, respon lebih cepat terhadap permintaan pasar, cocok untuk memenuhi kebutuhan pasar utama untuk volume tinggi. Kekurangannya, biaya transportasi bahan baku lebih tinggi, ketergantungan pada logistik bahan baku yang bisa menyebabkan keterlambatan. Rekomendasinya yaitu lokasi B lebih ideal jika perusahaan fokus pada distribusi cepat dan memprioritaskan pelanggan di pasar utama. Hal ini dapat meningkatkan penjualan karena produk lebih cepat sampai ke konsumen. Namun, jika bahan baku mudah rusak atau memerlukan pasokan stabil, lokasi A dapat dipilih, tetapi perusahaan perlu investasi pada logistik distribusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk saya dan kalian semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.